Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Masyur dari kelas Sistem Informasi B 2019 dengan NIM 1919036084. Sekarang saya akan melakukan tentang penjelasan tahap-tahap dalam melakukan pengadaan pada sebuah instansi sebagai tugas untuk perbaikan nilai UTS. Selanjutnya, apa itu procurement? Jadi procurement atau pengadaan adalah sebuah tindak memperoleh barang atau jasa yang umumnya untuk tujuan bisnis. Procurement juga umum dikaitkan dengan bisnis karena perusahaan memerlukan layanan atau barang dalam skala besar untuk mendukung operasional bisnisnya. Procurement juga mengacu pada tindakan akhir pembelian dan seluruh proses pengadaan mulai dari tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan. Procurement juga dapat diartikan sebagai proses pengadaan dan pembelian barang dan atau jasa dari sebuah sumber eksternal, seperti vendor atau pemasok pihak ketiga. Proses procurement dilakukan oleh manajer bidang pengadaan yang akan menganalisis perlunya pengadaan barang dan jasa akibat kurangnya sumber daya dan kemampuan internal perusahaan. Ya, apa tahapan dalam melakukan sebuah pengadaan pada sebuah instansi? Proses procurement secara umum cukup rumit karena mencakup pengadaan strategis di seluruh perusahaan atau sebuah organisasi. Hal ini tentunya membutuhkan masukan dari semua divisi, bagian, atau departemen serta area-area fungsional dalam sebuah organisasi. Perusahaan atau organisasi sendiri harus memiliki tim pengadaan strategis atau procurement team. Tim ini akan memulai melakukan proses analisis dan identifikasi sebelum menyusun sebuah strategi pengembangan dari rencana procurement secara umum. Ini berikut yaitu tahap-tahap procurement atau pengadaan. Satu yaitu analisis dan perencanaan kebutuhan. Proses procurement ini dimulai dengan menganalisis kinerja perusahaan saat ini dan kemudian mengidentifikasikan kebutuhan serta target perusahaan sebelum mengembangkan strategi pengadaan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan beberapa jenis data dari setiap divisi atau departemen dalam perusahaan. Yang kedua yaitu melakukan penilaian terhadap vendor atau supplier. Setelah melakukan analisis dan identifikasi kebutuhan perusahaan, tim pengadaan strategis atau manajer pengadaan lantas melanjutkan proses procurement dengan identifikasi vendor atau supplier potensial yang ada di pasaran. Identifikasi ini dilakukan dengan melihat relevansi dan korelasi kebutuhan perusahaan dengan ketersediaannya di tiap vendor atau supplier. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemilihan vendor atau supplier yang tepat. Langkah yang dilakukan setelah melakukan seleksi atau penilaian terhadap para penyedia barang dan jasa adalah menentukan pilihan. Pilihan terhadap penyedia barang dan jasa ini tentunya mempertimbangkan secara efisiensi dan sisi ekonomis umum. Umumnya, terdapat beberapa penyedia untuk tiap-tiap kebutuhan pengadaan yang berbeda, dan hal ini berarti diperlukan perhatian terhadap reputasi dari tiap vendor atau supplier tersebut. Yang keempat yaitu pengembangan strategi atau sourcing atau outsourcing. Sebelum melakukan kesepakatan pembelian, perusahaan melalui manajer pengadaan perlu merumuskan strategi terhadap para sumber pemasok barang dan jasa dalam procurement. Strategi itu antara lain adalah sebagai berikut. Pembelian langsung dilakukan dengan mengirim request atau proposal RFP atau request for quote RFQ untuk menentukan pemasok dan menjalani kesepakatan pembelian. Selanjutnya itu akuisisi. Langsung menentukan pemasok yang diinginkan dan melakukan pembelian. Selanjutnya itu kemitraan. Membuat perjanjian dengan pemasok terpilih untuk kemudian melakukan perjanjian kerjasama dalam jangka waktu tertentu. Penentuan strategi ini dapat dilakukan agar terjadi relasi yang baik antara perusahaan dengan para pemasok dan tetap mampu bertahan dalam daya saing pasar pemasok tertentu. Adanya strategi juga dapat membantu jika nantinya terjadi risiko pengadaan baik secara langsung maupun lewat strategi alih daya atau outsourcing. Finalisasi pembelian atau purchasing. Setelah merancang strategi untuk tiap-tiap pemasok terpilih, maka langkah selanjutnya adalah pembelian atau purchasing. Proses pembelian dalam procurement memiliki tanggung jawab untuk memastikan beberapa hal ini. Deskripsi barang atau jasa yang dipesan, biaya total,
kuantitas barang atau jasa yang telah dipesan, persetujuan alur kerja workflow dari para pemasok. Selanjutnya tahap keenam yaitu pengawasan dan penerimaan barang atau jasa. Umumnya, proses pembelian barang atau jasa dalam proses procurement mendahulukan datangnya pesanan kepada perusahaan pemesan. Dalam hal ini, perusahaan pemesan dapat melakukan pengawasan dalam penerimaan barang jasa yang terpesan sebelum melakukan pembayaran atau pelunasan. Jika ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan kontrak, maka perusahaan berhak melakukan negosiasi ulang dengan vendor atau supplier terkait. Selanjutnya itu yang terakhir yaitu pembayaran dan pelunasan. Setelah proses pengawasan pengiriman dan penerimaan barang atau jasa terpesan, maka perusahaan pemesan berkewajiban untuk melakukan pembayaran penuh atau pelunasan. Hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan kontrak dan negosiasi ulang. Jika terdapat beberapa hal perubahan setelah proses penerimaan, pembayaran ini juga bergantung pada kontrak atau strategi apa yang diambil perusahaan terhadap para vendor atau pemasok. Ya, itu saja tahapan dalam melakukan pengadaan pada sebuah instansi. Sekian dari saya, terima kasih.